Haleluya. Salam. Apa kabar hari ini saudara-saudara? Luar biasa. Iya. Karena kabar kita hari ini luar biasa, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Bapak Yahweh. Karena hari ini kabar kita luar biasa, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, atau mungkin karena kita banyak uang, enggak ya. Tetapi karena kasih karunia dari Bapak Yahweh, kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Kita boleh lagi menyatukan hati untuk memuji, memuliakan nama Bapak Yahweh Yeshua Mashiach. Ya saudara-saudara yang terkasih, jadi firman pada hari ini yang saya ambil dari Efesus 5 ayatnya 22 sampai ke 33. Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Yang berjudul perikop kasih Hamasya adalah dasar hidup suami istri. Haleluya. Haleluya. Sepertinya ibu udah senyum-senyum ini ya, gara-gara kasih Hamasya adalah dasar dari hidup suami istri. Ya. Jadi di sini saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yeshua Mashiach, saya membawakan tema yaitu hidup rukun dalam keluarga. Amin. Ya. Kita semua di sini saudara pasti pengen ya hidup rukun dalam keluarga. Nah, dan ini bukan cuma untuk yang sudah bersuami istri, yang sudah memiliki suami, yang sudah memiliki istri ya, tetapi juga kepada kita yang masih abang-abang, yang masih lajang ya. Ya, ini penting juga ini karena kelak nanti kita akan menjadi suami-suami ya. Kepada kakak-kakak kami, kepada adik-adik kami juga yang perempuan, ini juga penting karena kelak nanti kita akan menjadi kita bukan kita ya, kakak-kakak kami dan adik-adik kami akan menjadi istri-istri. Oke, amin. Jadi mari kita baca firman-Nya secara bergantian atau responsoria. Saya ayatnya yang ke-22 dan saudara yang ke-23 dan sampai seterusnya ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Hamasya adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Hamasya, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Hamasya telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Hamasya terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Hamasya dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita supaya dalam keluarga itu hidup rukun? Ya, kita pasti harus mengetahui terlebih dahulu tugas-tugas kita masing-masing, ya kan? Terkadang kan ricu dalam keluarga itu, kadang istrinya nggak tahu tugasnya kan, kadang juga suaminya nggak tahu tugasnya, kewajibannya. Jadi disitulah terjadi permasalahan ya. Kadang nanti suaminya disuruh nyuci piring, kan terjadi permasalahan kan, seharusnya itu tugas istri kan, ya kan. Kadang nanti istrinya disuruh untuk mencari nafkah, kan itu tugas suami. Nah, itu jadi kita harus mengetahui apa sih kewajiban kita sebagai istri dan apa kewajiban kita sebagai suami. Amin. Ya, jadi di sini yang pertama yaitu tentang istri dulu ya, kan, tentang perempuan ya. Bukan cuma istri-istri aja ya, yang masih gadis-gadis, yang masih belum memiliki suami. Ini penting nanti karena kedepannya akan menjadi istri, ya kan. Jadi patut juga, harus juga didengarkan. Amin. Ya, jadi di ayat yang ke-22 ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, jadi tunduk kepada suami. Kan terkadang ricu di dalam keluarga itu kadang karena nggak tunduk kita kepada suami. Suami bilang nyuci piring malah nyuci baju.
Ini kadang itu yang bikin itu, jadi suami pun bingung kan, ya. Para suami pun bingung, kadang laki-laki bingung juga. Ini kayak mana sih, disuruh nyuci piring kok nyuci baju? Jadi maksudnya yang cuci piring gue gitu, kan enggak kan? Ya, jadi maksudnya harus tahu, harus taat gitu. Jangan disuruh ke sana malah ke sini, ya kan? Nah, jadi harus tunduk kita kepada suami kita, para istri maksudnya. Para istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, ya kan? Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan, melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, begitu juga kita melakukan kewajiban kita kepada suami. Ya, ya para istri, para kaum hawa ini biasanya ini, ya kan? Jangan cuma direpeti aja suaminya, kasihan para lelaki ini, ya kan? Ya dia selama pun udah sering itu agak sering cecet antara laki-laki dan perempuan ini, ya. Terkadang kami yang laki-laki ini dibilang kalah gara-gara perempuan, padahal sebenarnya enggak. Kami mengalah sebenarnya kan, mengalah kami sebenarnya, karena kalau udah berbicara sama perempuan ini udah, aduh, ya. Bayangkanlah 1:1000, itulah perbandingannya. 1 kata laki-laki 1000 kata perempuan. Karena kayak gitu, itu yang bikin pusing itu. Ya, haleluya. Haleluya ya, haleluya. Iya ya, haleluya ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Ya, di ayat ke-23 ya berkata, karena suami adalah kepala istri sama seperti yang masih adalah kepala jemaat. Ya begitu ya saudara-saudara. Suami itu adalah kepala istri, ya. Jadi nggak bisa kita, yang namanya juga kepala. Jangan kita, ya apa yang dibilang kepala itu yang kita turuti, ya kan? Nah, seperti contohnya di Gibeon, pemimpin kami Pak Janter kan, kalau dibilang Pak Janter PPL ya pergi kami, kan? Kalau dibilang Pak Janter enggak pergi ya mau kemana pun sama. Contohnya waktu itu pernah Bang Sehat waktu itu minta izin mau libur kan, pernah itu minta izin, Pak Janter bilang tidak ya tidak, mau kemana lagi? Ya nama juga pemimpin, ya mau jungkir balik, mau muter-muter di tempat itu ya, namanya pemimpin ya tetap tunduk, ya kan? Ya kayak pun ya harus namanya pemimpin, ya. Itu begitu juga dengan para istri kepada suaminya harus tunduk, ya kan? Sama seperti kepada Hamasya, kita melakukan seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan kewajiban kita kepada Hamasya, begitu juga kita melakukan kewajiban istri kepada suami. Amin. Dan yang ke-24 dia berkata, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Hamasya, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana kita tunduk kepada Hamasya, seperti itu kita tunduk kepada suami, ya. Dan di sini berceritakan tentang jemaat kepada Hamasya, ya, kita semua. Bagaimana kita harus tunduk kepada Hamasya, karena banyak perintah-perintah Hamasya yang mungkin emang kita semua tidak mungkin bisa melaksanakan, ya. Mungkin hanya sebagian, terkadang seperempatnya, kadang sepertiga, kadang seperseper, ya kan? Jadi kalau bisa kita usahakan sepenuhnya kita turuti segala perintah Hamasya itu. Jangan separuh-separuh. Seperti dibilang Pak Janter yang bilang kemarin, kalau separuh-separuh kita ya separuh-separuh juga berkatnya dapat, ya kan? Jangan separuh-separuh, sepenuhnya. Amin. Oke, di ayat ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagai Hamasya telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, sekarang bercerita tadi udah bercerita tentang istri kan. Nah, sekarang kewajiban apa ini? Suami ini. Jangan senyum aja dulu. Yang para istri sediakan kertasnya, sediakan pulpennya. Catat tugas-tugas suami ini, nanti tempel di rumah. Kalau udah ada nanti kesalahan suaminya, suruh baca. Oke? Catat ya. Iya. Di sini sebelum ini agak panjang juga ini tentang suami ini sebenarnya. Karena saya lebih mengetahui tentang suami karena saya laki-laki, ya kan. Saya tentang istri ini, tentang perempuan ini nggak terlalu apa kali, ya kan. Nggak terlalu bisa membahas kali lebih dalam gitu. Iya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu apa itu suami, ya kan. Suami, ya. Suami itu adalah seorang pelaku pernikahan, ya, seorang yang melakukan suatu pernikahan yang berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan, ya. Ya, jadi yang perempuan jangan merasa jadi suami, ya. harus tetap jadi istri, ya. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, kadang kita nggak tahu tugas kita, kadang kita merasa jadi suami gitu, merasa jadi kepala memimpin apa itu kan, padahal masih ada suami kita yang memimpin kita, ya kan.
sama kita. Ya, ya, oke. Seorang yang melakukan suatu pernikahan yang berjenis kelamin laki-laki yang berjanji, ya kan, pasti mengikat suatu janji kan. Ini yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah pasti sudah tahu itu kan, mengikat suatu janji ya kan. Ya nggak mungkin nikahnya cuma gitu aja udah selesai kan, pasti mengikat sebuah janji, ya kan? Mengikat sebuah janji. Mana dia tadi? Ya, mengikat sebuah janji untuk menikahi seorang wanita yang bukan seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki, suami tadi adalah seorang laki-laki yang melakukan suatu pernikahan dengan wanita, bukan dengan laki-laki. Ya, dia melakukan pernikahan dengan wanita. Ya, kalau dia melakukan pernikahan dengan laki-laki, itu kayaknya bukan suami istri, itu suami tsunami. Ya, suami dan tsunami, ya kan? Nggak bisa dibilang itu suami dan istri, nggak bisa. Ya, saudara-saudara, ya ini anak-anak muda, ya Bang Roman, ya, nanti kedepannya jangan lari jalur, ya kan? Ya, kepada abang-abang ini penting ini, kan? Jadi harus hati-hati, apalagi di zaman sekarang kan, ya, udah banyak yang namanya operasi-operasi. Yang laki-laki dijadikan perempuan, yang perempuan dijadikan laki-laki. Terkadang dunia emang kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati. Itulah gunanya firman kita mengetahui supaya kita lebih dikasih hikmat oleh Bapa Yahweh, mengetahui hikmat daripada Bapa Yahweh dan daripada manusia kan. Amin. Nah, ya itulah tadi pengertian tentang suami, yaitu apa tadi pengertian tentang suami? Seorang pelaku pernikahan yang menikahi seorang wanita, bukan laki-laki tadi ya kan? Ya. Dan di sini ada beberapa tugas seorang laki-laki. Ya kan, tadi kita udah membahas kepada perempuan, sekarang seorang laki-laki atau seorang suami atau calon suami lah kita bilang ya kan? Calon-calon suami ini emang agak kurang apa ini? Oke. Ya, tugas suami di dalam sebuah rumah tangga atau di dalam sebuah kekeluargaan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu yang paling penting ini penting ini ya, mengajarkan agama dan hukum kepada istri. Benar? Ya kan? Itu yang pertama. Harus diajarkan dulu tentang agama, ya kan? Dan yang parahnya kita di sini, suami yang tidak tahu tentang agama, itu bagaimana cara mengajarkannya? Ya kan? Nanti suaminya bingung pula kan, ini aku dulu agama apa ya? Kemana lah aku mau mengajarkan kepada istri ini? Kan? Terkadang suaminya bingung kan, agama apa lah yang kuajarkan sama istriku ini. Ujung-ujungnya lari juga lah ke hal-hal yang lain kan gitu kan. Nanti mau menyembah-nyembah yang lain. Kan itu kadang, makanya suami juga harus tahu ini. Ya, agama apa yang saudara imani. Jadi itu yang diajarkan sama istri. Supaya apa? Supaya seiman gitu kan. Ya, supaya bersatu hati gitu. Seia, sekata, seperasaan. Kan gitu kan? Kan itunya difirmankan di mana itu terdapat? Di 1 Petrus berapa itu? Ya kan? Hendaklah ya kamu seia, sekata gitu, seperasaan, saling mengasihi, menyayang, rendah hati. Ya kan? Kan? Dan bagaimana bisa seia sekata kalau beda iman? Ya. Dan bukan cuma hanya seiman, harus seamin. Ya kan? Kalau suaminya bilang ini, amin. Jangan nanti suaminya bilang kami gini, yang istrinya bilang tidak, saya tolak. Jangan, harus seiman dan seamin, kan? Ya, kalau berdoa, contohnya kan bersekutu dalam keluarga, ya kalau ada yang berdoa ya diaminkan, jangan enggak diaminkan. Ya, harus seiman dan seamin, amin. Nah, itulah gunanya harus mengajarkan tentang agama, apalagi kita sudah mengetahui di sini, kita sudah mengetahui Tuhan kita yang sebenarnya, yaitu Bapa Yahweh, ya kan? Ya, kita harus mengajarkan itu kepada. Jadi ini para calon-calon suami ini nanti kita nggak tahu nanti, ya jodoh yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita, apakah seiman dengan kita, apakah seamin dengan kita, atau malah tidak, kan itu, kan? Kalau tidak bagaimana? Bagaimana penanggung jawab kita supaya mengajarkan kepada istri kita nanti, istri kita kelak tentang agama ini, ya kan? Itu tanggung jawab besar itu. Makanya tugas suami yang pertama itu harus mengajarkan tentang agama, ya kan? Nah, saya sudah memikirkan itu ketika saya menyusun khotbah ini, sudah saya pikirkan itu bagaimana ini nanti ya, istri saya kayak mana ini nanti, tinggi enggak
atau pendeknya si istri saya nanti, kan? Gimana istri saya nanti ya? Apakah mau menerima enggak nama Bapak Yahweh ini? Karena banyak yang menolak nama Bapak Yahweh ini, amin? Ya kan? Benar kan? Benar. Di luar sana banyak yang menolaknya. Kalau mereka tidak tahu di dalam nama Bapak Yahweh itu ada keselamatan, ya kan? Kan di situ susah menjelaskan ini emang, ya kan? Jadi itulah tugas-tugas kita seorang laki-laki. Emang lebih beratnya tugas kita daripada perempuan. Walaupun perempuannya udah tahu lagi tugas kita ini berat, masih ditambah pula lagi beratnya. Ya, para istri jangan kayak gitu ya. Oke? Ya. Dan selanjutnya itu seorang suami itu harus mengetahui kemampuan istri. Ya, mengetahui kemampuan istri, mengetahui kelebihan istri, ya kan? Kalau istrinya lagi capek, jangan langsung disuruh-suruh toh. Kan disitulah nanti terjadi suatu cerai atau apa segala. Harus mengetahui kelebihannya, kemampuannya bagaimana gitu. Ya. Istri ini sanggup nggak memasak sebanyak ini gitu. Kalau nggak sanggup, apa salahnya kita minta tolong sama orang lain kan untuk membantu kan gitu, kan? Yang nanti masak untuk satu kampung cuma istri kita sendiri kita suruh masak kan? Ya wajarlah istrinya juga terkadang jadi emosi, disitulah terjadi pertikaian kan gitu, kan? Jadi nanti para suami kalau mau mengenali istrinya itu nanti harus cari tahu dulu apa kelebihan istri, ya kan? Tanya dulu sama ibu, aku udah tahu ini kelebihan mama apa ini, kan? Terus datang istrinya kan, apa itu pak? Kan penasaran kan, mama kelebihannya cerewet terus, ya, berlebihan cerewetnya, kan? Baru pulang kerja nanti suaminya udah cerewet di depan, kan? Baru buka pintu nanti, padahal suaminya pulang kerja kan pengen dapat surprise gitu kan, tahu-taunya buka pintu langsung dicereweti ya, di situ nanti terjadi pertikaian. Jadi saudara bapak ibu, ya kita harus tetap rukun. Itulah rukun tadi, jangan langsung kita cereweti suaminya, dan suami juga harus mengetahui kemampuan istrinya, kan? Kalau istrinya nggak bisa membabat jangan dipaksa, kan? Kalau istrinya nggak bisa mencangkul jangan dipaksa, kan gitu kan? Begitu juga dengan istri, kalau suaminya lagi capek jangan direpeti, kan gitu, kan? Amin. Ya. Dan selanjutnya yaitu mengasihi. Ya, seorang suami harus mengasihi seorang istri, harus itu supaya hidup rukun itu harus saling mengasihi. Seperti yang saya bilang tadi, seia sekata, mengasihi, menyayangi, rendah hati, ya, jangan egois. Kita jangan egois, apalagi seorang suami jangan egois, ya kan? Untuk nafkah di rumah nanti, aduh nggak ada uang untuk beli beras, tetapi kalau beli tua ada, ya, jangan ya. Kalau mau pergi foya-foya ada, jangan. Nah, harus kita pentingkan dulu kepentingan di dalam kekeluargaan, ya. Yang namanya mengasihi itu yaitu jangan sekali-sekali kita memukul istri, ya kan? Nah, karena istri ini kamu Hawa ini paling nggak suka dipukul, ya kan? Ya nya? Atau ada yang suka dipukul sini, mana tahu suka apa kan? Suka mentinju pula kan? Diajak pula suaminya berantem kan? Nah, kayak gitu ya suami, ya para laki-laki, ya. Terus yang mengasihi ini ada juga jangan menghina, ya, bukan hanya dalam memukul ya, menghina juga itu juga bikin sakit hati seorang istri. Ya, begitu juga dengan istri, jangan sekali-sekali kita menghina seorang suami atau seorang laki-laki, kan? Kita harus saling mengasihi, ya. Iya, yang selanjutnya yaitu menafkahi, ya itulah tugas suami tadi yang saya bilang tadi, menafkahi seorang istri. Ya kan, menafkahi keluarganya. Jangan disuruh istrinya menafkahi yang keluarganya, terus suaminya tidur di rumah, jangan. Ya kan? Jadi itulah tadi saya bilang dari awal, kita harus mengetahui tugas masing-masing. Kan? Seorang suami mencari nafkah, seorang istri mengatur rumah tangga. Kan itu kan? Kan itu ya kan? Jangan sampai terbalik, nanti susah, repot dia. Kalau terbalik susah, dia repot. Nanti enggak sejalan dia jadinya, ya. Nanti istrinya nanti jadi marah-marah, pulang kerja udah capek marah-marah, kan? Suaminya juga nanti seharusnya bukan kerjaku nyuci baju ini, kan? Seharusnya bukan kerjaku nyapu rumah ini, kan itu kan? Nah, jadi harus saling mengetahui kerjaan satu sama lain. Ya, kalau bisa ya saling membantu, ya kan gitu. Harus saling membantu kita. Amin. Iya. Dan yang berikutnya itu
seorang suami itu harus setia sampai mati. Ya, harus setia. Setia ya. Ya, suami-suami, para suami ini harus setia ini, karena kebanyakan suami-suami di luar sana sih, di sini saya yakin dan percaya nggak ada ya. Di luar sana saya yakin itu banyak kali yang sudah memiliki istri lebih dari setengah, ya kan? Lebih dari setengah lusin maksudnya. Ya, udah kadang lebih dari setengah lusin itu entah kayak lah caranya merawat itu. Satu istri aja belum tentu bisa dirawatnya. Sesuatu mau setengah lusin, ya kan? Ya, jadi harus setia. Jangan setiap tikungan yang ada, setia sama satu orang saja, kan? Karena apa yang sudah dipersatukan Elohim tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, jadi gitu, kita harus setia terus. Ya, kalau kita berpisah dengan istri kita, kalau bukan Elohim yang memisahkan kita, ya disitulah nanti kita mendapatkan kutuk-kutuk itu, kan? Nanti kita kok kayak gini hidupku ya kan? Kok kayak gini sih hidupku? Ya. Padahal kita nggak tahu banyak kesalahan yang kita perbuat. Jadi itu saudara-saudara yang terkasih, hidup rukun di dalam keluarga itu penting, ya kan? Nah, di sini di Efesus ini berkata itu, ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini sebenarnya berkata tentang hubungan Hamasya dengan jemaat. Ya, jadi betapa pentingnya kita menaati Hamasya itu, kan? Penting itu saudara-saudara yang terkasih. Ya, seperti sekarang ini kita melakukan ibadah itu suatu menaati perintah Bapak Yahweh juga, kan? Kita ibadah memuji Bapak Yahweh. Itu adalah salah satu menaati ibadah. Tapi kalau bisa jangan kendor saudara-saudara yang terkasih. Jangan cuma sekarang, ya kedepannya juga harus terus berkelanjutan. Ya kan? Jangan cuma sekali-sekali. Ya sekali aja lah dulu, sekali 1 bulan ya kan. Atau sekali 1 tahun, jangan. Ya. Pokoknya kapan ada waktu di situ. Pergunakan setiap waktumu untuk memuji memuliakan Bapak Yahweh. Amin. Ya kan? Enggak. Mungkin kita bilang kan nggak harus ke gereja sih. Emang nggak harus ke gereja, memuji Bapak Yahweh nggak harus ke gereja. Cuman apakah di rumah kita memuji Bapak Yahweh? Sekarang itu pertanyaannya, ya kan? Terkadang manusia kan memuji Bapak Yahweh, beribadah itu kan nggak harus ke gereja. Ngapain harus ke gereja? Iya, emang nggak harus ke gereja. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah di rumah atau di mana kita berada, apakah kita memuji Bapak Yahweh? Apakah kita sudah taat dengan Bapak Yahweh? Ya kan? Pasti tidak, ya kan? Kebanyakan tidak, karena sedangkan sekali seminggu aja kita ke gereja nggak menaatinya, apalagi di rumah, ya kan? Nah, jadi itu saudara-saudara yang terkasih, ya bagaimana supaya hidup kita tetap damai, supaya hidup tetap bersukacita, supaya hidup kita tetap rukun, ya harus menaati perintah Bapak Yahweh, seperti seorang istri kepada suaminya. Amin. Ya, jadi sampai di situ saja Bapak Ibu firman yang menyapa kita pada hari ini. Saya serahkan kepada hambanya.